Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik Allah kepada kita bersama, sehingga di kesempatan malam hari ini kita hadir kembali dalam majelis ilmu kajian tafsir surat Al-Ankabut, insyaallah memasuki ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi i'budullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innama ta'buduna min dunillahi amsalan wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, idh qala liqaumihi, tatkala ia berkata kepada kaumnya, wa'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepadanya. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu bagi kalian, khairul lakum, lebih baik. In kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahui. Innama ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kalian beribadah kepada selain Allah, sesungguhnya kalian sembah selain Allah itu awthana, tidak lebih adalah berhala-berhala. Wa takhluquna, yang kalian ciptakan, ifka, sebagai sebuah kebohongan dan kedustaan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu la yamlikuna lakum rizqan, mereka tidak memiliki rezeki kalian. Fabtaghu 'indallahi rizqa, maka carilah oleh kalian di sisi Allah rezeki. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, kepadanya Allah kalian akan dikembalikan. Wa in tukadzibu, dan jikalau kalian mendustakan, faqad kadzdzaba umamun min qablikum, maka sungguh telah mendustakan umat-umat sebelum kalian. Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin, dan tidaklah atas rasul kecuali hanyalah penyampaian atau menyampaikan penyampaian yang nyata. Hadirin rahimakumullah, para ulama ahli tafsir mereka mengkaitkan antara ayat-ayat 16 sampai ayat 18 cerita Nabiullah Ibrahim setelah pada pekan yang lalu kita dapatkan di ayat yang ke-14 dan 15 tentang
akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidaknyamanan, mungkin tribulasi, tantangan, tekanan, dan berbagai macam ujian-ujian karena agama kita. Maka Allah kemudian memberikan nasihat kepada kita, hiburan juga kepada Rasul dan para sahabat, juga kita semua yang datang kemudian, bahwa telah lalu umat-umat sebelum kita. Allah awali kemarin dengan cerita Nabi Allah Nuh yang sampai 950 tahun. Ini falabitha fihim alfasanatin illa khamsina. Tinggal membersamai mereka 950 tahun. Yang begitu luar biasa sabarnya, teguhnya dengan cacian dan juga seluruh ancamannya. Maka adalah sebuah teladan bagi para penerus dakwah setiap para nabi. Yang kedua Allah ceritakan setelah Nabi Nuh ini di ayat 16-18 ini tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana ujian agama dan dakwah beliau tidak juga seringan Nabiullah. Bahkan beliau sedia untuk dilempar ke dalam api. Maka ini adalah sebuah keteladanan dan spirit bagi setiap para pelanjut dan penerus pejuang kebenaran dan juga mereka yang melanjutkan nilai-nilai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini diawali wa Ibrahim dan juga Ibrahim. Ini diatofkan atau diikutkan dengan ayat 14 wa laqad arsalna Nuha, dan sungguh kami telah utus Nabi Allah Nuh. Makanya di sini wa Ibrahim, karena di ayat 14-nya kemarin wa laqad arsalna Nuha, kalau kita belajar dalam bahasa Arab adalah maktuf, diatafkan. Maka cerita Ibrahim ini lanjutan dari cerita Nabi Allah Nuh yang memiliki kemiripan menghadapi ujian karena agama dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabiullah Ibrahim itu qala liqaumihi. Di dalam ayat ini Allah ingatkan itu qala liqaumihi, ketika ia berkata kepada kaumnya. Jadi menyampaikan, menjelaskan kepada kaumnya. Apa isinya? Wa'budullaha wattaqu. Sembahlah Allah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sembahlah Allah semata dan takwalah kalian dari semua perkara yang akan mendatangkan kemurkaan dan azabnya. Melalui apa? Taati perintahnya dan jauhi larangannya. Itulah isi dari ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, ayat ini semakin menegaskan bahwa tugas utama dan yang pertama hampir dalam setiap misi para anbiya, yang pertama kali diserukan adalah mengajak mereka untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran, kata-kata ibadah ini sering mewakili kandungan makna tauhid. Karena kita tidak akan dianggap dinilai beribadah dengan sebenar-benar ibadah kecuali kita dengan mentauhidkannya. Maka sering di dalam Al-Quran kata-kata ibadah ini disebut dengan tauhid. Sehingga inti dari tauhid ini tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah, kita semata-mata menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini juga menegaskan kembali kepada kita tentang esensi, kepentingan dan urgensi dari tauhid, dan hanya mengajak manusia itu beribadah kepada Allah semata. Karena kita tidak akan meraih peribadatan yang sesungguhnya, yang sejati, kecuali kalau kita memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ini disebutkan bahwa tidak ada satupun nabi dan rasul kecuali seluruhnya yang pertama kali diserukan adalah hanya ma'budillah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, ini ayat. Kami telah utus pada setiap umat seluruhnya rasulah. Setiap umat ada rasulnya.
semua nabi tidak terkecuali sama, hanya Abdullah, sembahan Allah semata. Maka ini semakin menegaskan dan juga apa yang dinyatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Ibrahim termasuk di antara simbol ketauhidan dalam peribadatannya kepada Allah. Beliau alaihissalam begitu luar biasa ujian dalam agamanya, semata-mata untuk menguji seberapa teguh, seberapa konsisten beliau dengan pernyataannya. Maka beliau rela dibakar hidup-hidup. Beliau sedia untuk diusir dari kampung halamannya oleh sang ayahanda. Beliau sedia harus melepaskan anak dan istrinya. Beliau harus sedia bahkan menyembelih anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Beliau juga sedia untuk berkhitan pada usia 80 tahun. Subhanallah. Jadi serentetan ujian-ujian agama dalam rangka untuk menguji istiqomah dan konsistensi Nabiullah Ibrahim ini betul-betul menjadi teladan. Makanya dalam akhir-akhir surat An-Nahl itu disebutkan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu kesendiriannya adalah ummatan. Ada dua makna di akhir-akhir surat An-Nahl itu. Kata umat di situ dari kata imam. Nabi Ibrahim itu adalah pemimpin teladan dalam beragama dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud juga umatan, hadirin, beliau adalah satu sendirian tapi nilainya, kapasitasnya itu segolongan umat. Mewakili seluruh umat. Karena apa? Qanitan, Allah sebutkan ketaatannya, ketundukannya. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak termasuk golongan orang musyrik. Maka hadirin, ini penting untuk kita tanamkan dan cukuplah sebagai sebuah tanda bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun selama 13 tahun, 13 tahun beliau dakwahnya adalah mengenalkan kepada Allah, menguatkan imannya kepada Allah. Prinsip-prinsip iman itu yang betul-betul ditanamkan dan diucapkan 13 tahun. Belum ada ayat hukum, belum ada ayat tentang perintah larangan seperti ada sholat, puasa, belum ada semua. Yang ada baru iman dikuatkan, dikenalkan tentang perkara-perkara akidah dan tauhid. Maka itulah 13 tahun pertama. Dan hampir semuanya kita dapatkan sama. Misalkan Luqmanul Hakim dalam surat Luqman, surat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa pesan dan nasihat seorang orang tua. Luqmanul Hakim, hadirin, ini nasihat-nasihatnya luar biasa. Beliau bukan dari kalangan pembesar, beliau bukan dari kalangan pejabat, beliau bukan orang-orang, bukan nabi dan rasul, tapi bahkan latar belakang beliau itu budak, hamba sahaya. Luqmanul Hakim yang diabadikan dalam surat Al-Quran, beliau itu mantan budak. Tidaklah kemudian menghalangi ketika beliau senantiasa menjaga kebaikan, ketaatannya. Kalimat-kalimat hikmahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan pertama kepada putranya ini menjadi teladan dalam pendidikan anak dan generasi masa depan. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Maka ini pastikan itu, jangan kau persekutukan Allah. Jangan kau persekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat-sangat besar. Maka pola pendidikan yang harus kita tanamkan sesungguhnya, kenalkan dulu dengan Allah. Kenalkan dengan asmaul husnanya, kenalkan dengan sifat-sifatnya, kenalkan dengan keagungannya, kekuasaannya. Hadirin, ini penting menanamkan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis Arba'in
Ketika Ibnu Abbas yang masih kecil dibonceng oleh Nabi di atas ontanya. Beliau masih kecil, makanya dalam hadisnya dipanggillah dengan Ananda. Ya gulam, wahai Ananda, wahai anak kecil. Gulam itu anak kecil yang belum dewasa. Ya gulam, ya, karena diboncengkan oleh Nabi di belakang ontanya. Apa pesan yang pertama dan terngiang, terhafal sampai ke kita? Yang pertama ditanamkan oleh Nabi, ihfazillah yahfazka, yahfazillah tajidhu tujahaka. Kau jaga Allah, Allah akan menjaga. Selalulah kau menjaga Allah, maka Allah akan selalu berada di hadapan. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta tolong, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada yang lain. Ini awal-awal. Lalu kemudian dinasihati oleh beliau. Kalau andai kata semua makhluk yang awal, yang akhir, jinnya, manusianya berada pada hati orang yang paling bertakwa, sedikit pun tidak akan pernah menambah kerajaan Allah. Dan jika yang awal dan yang akhir berada pada hati orang yang paling durhaka, sedikit pun tidak akan pernah mengurangi kerajaan apapun. Nabi tidak menanamkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, imanmu tidak menambah kerajaan Allah, ingkarmu juga tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Kekuasaan Allah sudah mutlak, sudah mutlak. Maka kemudian beliau dinasihati di dalam penutup-penutupnya, inna ma'as sabri, sesungguhnya innal faraja ma'as sabri wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kelapangan itu bersama dengan kesabaran. Sesungguhnya kesulitan itu, kemudahan itu bersama kesulitan. Kesulitan itu bersama kemudahan. Jadi ini pesan-pesan yang begitu kuat bagaimana ketika iman ditanam ternyata akan memberikan dampak dalam kehidupan. Dampaknya apa orang yang bertauhid itu? Kalau kenal dengan Allah, dia hanya bergantung kepada Allah. Tujuannya hanya Allah. Dia hanya bersandar kepada Allah. Makhluk itu tidak lagi menjadi sebuah pandangan bagi orang-orang yang beriman. Dan ini yang terus kita tanamkan melalui wa'budullah. Maka hadirin, ilmu akidah, ilmu tauhid ini yang mesti harus kita kenalkan selalu. Katanya di dalam Al-Quran itu selalu ditanam, selalu dikaitkan apapun bentuk hukum perintah larangan pasti ujungnya adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rata-rata terkait dengan apapun. Jadi misalkan terkait dengan hukum zihar. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Jadi ketika masalah zihar, percekcokan antara suami istri, ujungnya tentang sami'un, Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Ketika terkait tentang apa saja, jadi dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum waris, hukum talak, hukum pernikahan, ujungnya rata-rata adalah mengagungkan Allah, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin menjadi perhatian bagi kita bersama untuk mengembalikan, kenalkan anggota keluarga kita, tanamkan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka mengenal dengan benar. Karena siapapun yang mengenal Allah pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wattaqu. Jadi dua ini hadirin, wattaqu. Peribadatan kita kepada Allah ini sangat mungkin terkotori. Ya. Artinya hadirin, tauhid kita, kesempurnaan kita dalam ibadah ini sangat mungkin untuk dipengaruhi oleh berbagai macam situasi dan keadaan kita. Maka kita diperintahkan untuk ittiqa. Ittiqa itu hadirin, kita menjadikan kita dengan larangan dan perintah. Jadi larangan Allah itu dinding,
Sebab itu yang akan mencederai iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk, mungkin tidak secara langsung dia perbuatan syirik. Dalam ilmu akidah sering kemudian disebut dengan al-wasail, ada sarana-sarana yang dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada kesyirikan besar. Kesyirikan besar. Jadi dikhawatirkan menjerumuskan kepada kesyirikan besar. Ada yang terkait dengan ucapan. Maka ucapan harus hati-hati. Kadang-kadang maka Nabi SAW mengingatkan salah satu di antara ucapan yang bisa mendatangkan kepada kesyirikan yang disebutkan oleh Nabi, kita dihujani karena bintang ini. Disebut Nabi, bintang ini. Dulu kan hadirin orang bisa belajar gitu, belajar arah, belajar mungkin tanda kalau bintang ini pada posisi tertentu, ini tandanya tidak musim hujan. Ini kalau bintangnya berada pada posisi ini sudah musim kemarau. Itu mereka melalui perbintangan. Tapi ketika sampai pun Nabi itu mengingatkan jangan sampai kemudian muncul kita ini hujan karena bintang itu. Nah ini dikhawatirkan seperti itu. Karenanya kita diingatkan tidak boleh tasya'um, kita tidak boleh kemudian tiarah atau ya tiarah itu hadirin sugesti pun tidak boleh kita sugesti. Misalkan hari siap, bulan siap, tanggal siap, angka siap, itu namanya tasya'um dan tiarah. Tasya'um lebih dekat. Kalau tiarah itu kaitannya dengan apa yang kita lihat dari kata-kata ta'ir. Dulu orang-orang kafir jahiliyah kalau ingin menentukan nasib mereka menerbangkan burung. Nah burung itu yang nanti menentukan nasibnya baik atau nasibnya buruk. Mereka juga seperti itu karena nggak percaya dengan Allah, nggak kenal dengan Allah, maka nasibnya digantungkan dengan perkara-perkara yang tampak, yang sesungguhnya nggak ada sama sekali kaitannya. Makanya hadirin wa'budullah wattaqu, artinya kalau kita tarik Allah Subhanahu wa taala mengingatkan peribadatan kita kepada Allah, ketauhidan kita kepada Allah ini mesti harus dijaga. Itu tidak aman. Banyak sekali yang bisa menjadi cacat. Jadi kalau kita tidak bergantung hadirin kepada selain Allah, maka tauhid kita akan terkurangi. Maka kita diajarkan jangan sampai ada wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang dapat mendatangkan kepada kesyirikan yang besar. Tidak boleh kita tasya'um, tidak boleh kita sugesti, tiarah mengkaitkan nasib dengan apa yang kita lihat. Tidak boleh kita pakai jimat. Disebut oleh Nabi juga itu. Para ulama katakan perkara yang dikhawatirkan akan mendatangkan kepada syirik yang besar. Jadi perbuatan-perbuatan itu. Jadi oleh karenanya ini kita harus menjaga jangan sampai dalam kehidupan kita sehari-hari ketika nggak dikenalkan dengan yang benar, kita akhirnya nanti terbiasa. Hadirin, contoh saja lagi. Saya berapa kali saya kasih contoh. Karena kadang-kadang orang sudah mulai menganggap biasa. Perdukunan masih marah. Ya, perdukunan masih marah. Orang menganggap biasa. Padahal sekali kita datang saja, percaya nggak percaya 40 hari 40 malam, sholat kita tidak akan diterima. 40 hari 40 malam kita percaya tidak. Apalagi kalau kita datang dan mempercayai, kafir kita kan. Rasul sebutkan, fakut kafir, sudah kafir itu. Tapi banyak di antara kita yang menganggap remeh, masih datang ke sana. Pawang hujan, kita dengarkan berita-berita tadi, masih ada pawang itu. Masya Allah. Kenapa kita begitu nangis? Emangnya kita nggak ada solusi? Rasulullah SAW itu hadis Anas diriwayatkan dari Muslim pas hari Jumat, musim balik panjang, Nabi sedang khutbah. Di tengah-tengah khutbah ada dari belakang orang, ya Rasulullah binatang kami
daripada mati. Tanaman kami habis semua karena lama nggak turun hujan. Tolonglah doakan kami ya Rasulullah. Jadi minta didoakan Nabi agar turun hujan. Di tengah khutbah langsung Nabi berdoa agar diberikan hujan. Allahumma aghithna ghaithan mughitha, ya Allah karuniakan kepada kami hujan yang lebat. Wala taj'alna minal qanitin, janganlah kau jadikan kami orang-orang yang putus asa. Kata para sahabat dalam hadisnya itu, tidaklah Nabi menurunkan kedua belah telapak tangannya kecuali awan dah berkumpul. Kami keluar masjid dari Jumatan, lebat hujannya. Sudah lebat, tidak perlu pakai pawang. Nah, kita langsung minta kepada Allah. Ustaz minta nggak cepat, nah itulah ujian kita. Minta itu bisa berkali-kali. Jangan sekali minta terus, jangan pernah putus asa. Lakukan istisqa, itu salah satu syarat. Dalam cerita Nabi SAW, ketika Jumat pertama itu hujan lebat, ternyata seminggu hujannya gak berhenti. Sampai ketemu Jumat berikutnya, orang yang sama berdiri lagi, ya Rasulullah, tolong hujannya reda, mintakan kepada Allah agar hujan reda. Kenapa? Banjir semua tempat kami. Itulah kita Pak ya. Hujan salah, gak hujan juga salah. Hujan salah. Nabi sampai tersenyum beliau tersenyum, maka beliau kemudian menadahkan tangan lagi sambil mengatakan, sungguh aku adalah Nabi. Jadi karena Allah berikan kepada beliau doa-doa yang mustajab sambil mengatakan Allahumma hawalaina, ya Allah hujan yang ada di sekeliling kami, jangan hujan yang wala alaina, bukan hujan yang membahayakan kami. Allahumma alaika bimanabit, ya Allah tempat-tempat tumbuhnya tumbuhan yang kau hujankan ya Allah. Lalu kemudian selokan dan aliran-aliran sungai, maka tidaklah Nabi selesai kecuali hujannya reda, dan hanya terjadi pada tempat-tempat yang disebutkan. Jadi kuncinya doa. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak mantap begini hadirin, tergoda minta lagi bantuan yang bukan penolong kita. Ini masalah-masalah yang harus memang kita luruskan kembali. Karena hadirin di dalam ayat ini penutupnya ayat 16 ini hadirin, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saya ingin berikan pertama, ilmu itu pintu tauhid dan takwa. Karena Allah sebutkan di sini ta'lamun, ilmu. Yang demikian itu akan lebih baik jikalau kalian tahu. Maka dikaitkan dengan ibadah dan takwa. Sesungguhnya ilmu itu kuncinya ibadah dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kalau tauhid kita ini kuat, kemudian ibadah kita ini semakin baik, tidak ada lain kecuali dengan ilmu. Karena di surat Muhammad ayat yang ke-18, tauhid diawali dengan ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ilmu ini, jadi akidah dan tauhid itu perlu kita kaji, perlu terus kita landasi. Tidak pernah kita berhenti. Maka ayat-ayat itu selalu menanamkan nilai-nilai tauhid, ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnaan tauhid dan takwa tentu salah satunya dengan kesempurnaan ilmu. Intinya mesti kita harus belajar agama ini, harus dipelajari. Tidak bisa kita mau ibadah kita baik, ilmu kita baik, kecuali kita harus belajar. Maka hadirin solusi salah satunya, kalau boleh kita tawarkan kepada pemerintah, galakkan majelis-majelis dan dorong masyarakat itu untuk dekat dengan ilmu, dekatkan dengan Allah. Insya Allah banyak solusi yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan memberikan jalan keluar. Ketakwaan ini yang memberikan keberkahan. Kebodohan itu penghalang utama. Ya. Makanya disebutkan penyakit syubhat, kata Ibnu Qayyim. Penyakit utama manusia yang menjauhkan dari hidayah itu dua. Ya. Pertama kaitannya dengan ilmu, namanya syubhat. Dia tidak paham. Sampai mau berdukun, sampai masih tidak percaya dengan tahayul, masih melakukan perkara-perkara kesyirikan. Ini seluruhnya
akibat kebodohan. Jarang tauhid kita coba tanamkan. Jarang kita kokohkan, kita kenalkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya, kekuatannya, keindahannya, keagungannya, keperkasaannya. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Sehingga muncul dalam hati kita ini haibah. Ada wibawanya Allah dalam hati kita. Nah, ini yang kita yang membedakan kita dalam ibadah ini salah satunya adalah nilai yang ada di dalam hati kita. Sholatnya sama, satu sholat pertama sama-sama satu imam, tapi nilai kualitasnya yang satu sholat menghadirkan keagungan Allah. Ini tidaklah sama dengan orang yang sholat hanya fisiknya saja. Dan orang yang mengagumkan dalam hati, inilah yang nanti akan menjadikan kualitas. Karenanya di dalam banyak ayat saya kemarin sampaikan dalam manasik haji yang mau berangkat. Jadi surat Al-Hajj itu, jadi dalam Al-Quran itu ada 2 surat. Ada 192 ya, sampai 283 surat Al-Baqarah itu kaitannya tentang haji fisik, manasiknya. Bagaimana kita mulai dari miqat, lalu kemudian apa yang kalau sudah kita ihram, lalu diteruskan dengan apa yang kalau sudah niat, jangan ada fasik, jangan ada jidal, jangan ada permusuhan di antara kita. Lalu kemudian Arafah dimasukkan, lalu setelah itu ke Muzdalifah, Masyaril Haram sampai di Mina. 203-nya itu di Mina, boleh 12 sampai ada 12 sampai kemudian hari yang ke-13. Jadi ayat 192 sampai 193 itu kaitannya dengan manasik haji yang sifatnya zahir. Tapi jarang kemudian mereka, dan itu disentuh oleh para ulama kita. Surat Al-Hajj itu adalah haji yang sifatnya hati. Haji hati. Yang ditekankan di situ bukan manasik zahirnya, tapi ditanamkan adalah yu'adzim sya'air Allah. Mengagungkan. Nah, kalau sudah mengagungkan, itu pakai hati. Orang haji hatinya hadir. Ketika tawaf hatinya hadir. Makanya Nabi kita dapatkan dalam satu riwayatnya, saat beliau mencium Hajar Aswad, sahabat yang meriwayatkan tentang subhanallah, seorang sahabat Jabir habis mencium, beliau tampak berderai air mata. Jadi air mata dari kedua belah matanya. Itu nggak mungkin kalau orang yang tidak hadir hati. Hari ini hadirin kadang nggak jelas. Orang tua sambil cerita-cerita, sambil tertawa-tawa, bahkan lebih sibuk motret dirinya daripada bacaannya. Ya, sibuk selfie, Pak. Ngambil posisi-posisi penting. Lagi selfie lebih banyak. Nah, ini kan berarti hatinya di mana? Yang kurang itu kan hati, pengagungannya hilang. Maka ini yang perlu ditanamkan masalah tauhid dan ayat ini. Kemudian hadirin, Allah dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-17, memberikan kepada Nabi Allah Ibrahim, memberikan alasan kenapa hanya kepada Allah harus kalian sembah. Sebab yang kalian sembah selain Allah tak lebih hanyalah awthan, berhala. Takhluqun, yang kalian ciptakan dalam tangan-tangan kalian. Kalian yang membuat Tuhan kalian pula yang kemudian menciptakannya, lalu kalian menyembahnya. Bagaimana mungkin kemudian dia akan meningkat derajatnya sampai kepada ketuhanan? Maka begitulah Nabi Allah Ibrahim di surat yang lain ketika menggal semua leher-leher patung-patung itu ditinggalkan. Yang terakhir, yang paling besar, tanya aja kalau yang paling besar itu, Raja dan makin marah. Sudah tahu dia kan nggak bisa bicara, nggak mendengar pertanyaan. Sudah tahu nggak bicara dan mendengar, kenapa aku sembah? Bahasa kita ini di mana akal kita? Gitu. Di mana akal kita? Maka hadirin, betul-betul disebut oleh Allah. Kenapa kita hanya menyembah kepada Allah saja? Karena selain Allah itu hanyalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia saja. Oleh manusia. Jadi Allah ingatkan di surat An-Najm ayat 23. Allah ingatkan di surat An-Najm ini. In hiya, sesungguhnya dia itu apa? Di situ alihah.
yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah. Illa asma'un sammaitumuha, adalah nama-nama Tuhan yang kalian beri nama itu. Kalian yang buat nama Tuhan itu ini A, B, C, ada Hubal, ada Lata, ada macam-macam patung-patung yang dulu mengelilingi, termasuk juga Tuhan-Tuhan selain Allah. Selain Allah semuanya adalah sammaitumuha antum wa abakum. Kalian yang buat namanya. Orang-orang tua kalian yang buat nama. Ma'anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah sedikit pun memberikan nama itu. Iyattabi'una illa dhann. Kalian hanya mengikuti prasangka. Jadi Allah ingatkan, Tuhan-Tuhan selain Allah itu hanya kau sangka saja. Kau anggap saja. Anggap Tuhan, jadilah Tuhan. Padahal sebenarnya wa ma tahwal anfus. Dan apa yang kalian inginkan? Wa laqad ja'akum min rabbihim huda. Sungguh petunjuk itu datang daripada Rabb kalian. Maka hadirin rahimakumullah, ini menjadi alasan paling kuat. Karena selain Islam bukan bersumber dari Allah. Makanya kita hadirin, kenapa agama kita disebut Islam? Islam itu artinya kan selamat. Itu kita mengucapkan Assalamualaikum, itu artinya salam keselamatan bagimu. Senang kita, ya kan? Kita senang ketika didoakan selamat. Waalaikumsalam. Makasih. Mudah-mudahan keselamatan juga bagimu. Namanya itu Islam. Bahasa aslama yuslimu islaman. Dalam bahasa kita artinya selamat. Sesungguhnya adalah pesan utama. Islam adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Maknanya memang kalau kita mau pakai logika, berarti Allah tidak menegaskan bahwa selain Islam bukan jalan keselamatan. Kalau mau selamat ya masalah Islam, makanya kita disebut orang Muslim, kan begitu kan? Maka kalau kita misalkan kenapa kalian orang Islam begitu yakin bahwasanya Islam satu-satunya jalan keselamatan yang akan membawa dunia sampai akhirat, kita berani mengatakan dengan sangat kuat, sangat tegas, satu-satunya agama yang bersumber dari Allah hanyalah Islam. Maknanya apa? Selain Islam memang tidak bersumber dari Allah. Dari mana? Dari makhluk. Kalian yang menciptakan sendiri, karya akal manusia. Nah, itu Injil maupun yang lain, iya dulunya, tapi ada intervensi di dalam. Macam-macam. Saya di rumah ada bukunya Profesor Lawoni. Profesor Lawoni, mantan pendeta, subhanallah. Beliau menyatakan dalam buku tebel lumayan. Tebel itu beliau memperlihatkan 300 lebih revisi dalam kitab-kitab mereka. Subhanallah. Ditunjukkan saat ini tidak sama dengan yang lain. Karena dikarang ada masukan di situ, intervensi akal manusia, makanya bukan lagi produk manusia. Makanya kita yakin. Kalau kita ditanya lagi, kok yakin bahwasanya Islam itu bersumber dari Allah? Iya. Apa dasar Al-Quran? Al-Quran adalah yang paling kuat untuk membuktikan bersumber dari Allah. Ya. Ini panjang lagi ceritanya. Jadi kita kalau membuktikan Al-Quran yang bersumber dari Allah, luar biasa. Agar kita mantap ya, yakin harus begitu umat Islam. Dan yang hadirin, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini jadi menegaskan Nabi Allah Ibrahim, kenapa kalian tidak boleh menyembah selain Allah? Karena memang yang kalian sembah selama ini hanya Tuhan-Tuhan yang kalian ciptakan dengan tangan-tangan kalian sendiri. Dengan tangan kalian sendiri. Ini argumentasi yang pertama. Nanti ada argumentasi kedua dan ketiga. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Karena sudah masuk waktu, mudah-mudahan memantapkan iman kita. Satu ayat ini kita renungkan, mudah-mudahan semakin mengokohkan kita di dalam hidayah iman dan Islam ini yang bisa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.